Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhabarakan. Selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel. Tentunya bersama saya Muhammad Habibi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara penulisan skripsi yang baik dan yang benar. Nah, sebelum itu perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa banyak di antara kita sebenarnya ingin menyelesaikan skripsi dengan cepat. Namun terkadang ada beberapa kendala yang kita hadapi ketika mengerjakan skripsi. Nah, ketika ada kendala-kendala tersebut, maka kita harus langsung menyelesaikannya. Jangan pernah ditunda-tunda ketika itu berkaitan dengan skripsi. Kenapa? Karena ketika kita sudah bosan untuk menyelesaikannya, maka itu tandanya Anda akan tidak lulus kuliah. Nah, walaupun demikian, teman-teman semua, di sini kita perlu mendiskusikan tentang bagaimana cara membuat skripsi. Sebenarnya apa itu skripsi? Bagaimana yang dimaksud dengan skripsi? Lalu cara membuatnya itu seperti apa? Dan untuk apa kita membuat skripsi? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang muncul walaupun dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk itu kita akan membahas khusus untuk skripsi, apalagi sekarang sedang musimnya sidang. Jadi mungkin bulan 2 nanti khususnya UIN Araniri dan Unsyah di Aceh akan melakukan wisuda tahap berapa ini? Tahap kedua sepertinya. Jadi untuk itu mungkin ada kawan-kawan mungkin ada kawan-kawan yang membutuhkan informasi-informasi terkait bagaimana cara penulisan skripsi, apa yang harus dilakukan sejak pertama, akan kita bahas nanti. Namun begitu, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana yang dimaksud dengan skripsi. Perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang saya sampaikan di sini merupakan pengalaman yang sudah saya alami ketika membuat skripsi dahulu ketika S1. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui itu saya sampaikan kepada teman-teman agar apa yang pernah terjadi, kalaupun itu berat, maka teman-teman bisa nanti menyelesaikannya itu dengan cara yang lebih tepat, insyaallah. Jadi perlu kita ketahui bahwa skripsi sebetulnya berupa kajian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa S1 atau strata 1 dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan tertentu yang tujuannya itu untuk menyelesaikan problem atau fenomena yang terjadi di antara masyarakat, yang terjadi pada masyarakat dengan solusi yang sangat inovatif yang diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa ini wajib menyelesaikan skripsi. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari mata kuliah yang harus dituntaskan oleh mahasiswa, khususnya yang sudah semester 8. Karena biasanya posisi mata kuliah skripsi ini terletak pada semester 8, biasanya kalau tidak salah 4 SKS. Nah, pun demikian, kita perlu mengajukan pertanyaan penting, bagaimana cara membuat skripsi yang baik dan benar. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa bagi saya ada beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan skripsi. Dahulu saya membaginya kepada 3 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua proses pembuatan, yang ketiga penyelesaian. Kalau memang semuanya sempat kita bahas pada kesempatan kali ini, maka semuanya akan kita bahas. Namun yang pertama perlu saya jelaskan dulu
Maksud perencanaan di sini adalah bagaimana proses yang kita lakukan sebelum kita memulai menulis skripsi itu sendiri. Artinya sebelum kita mengetik untuk bahan skripsi, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah contohnya saya membaginya yang pertama perencanaan, yaitu tadi ataupun tahap yang pertama perencanaan tersebut harus diiringi dengan beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi seorang mahasiswa harus mampu menemukan masalah yang hendak dikaji. Tema yang hendak dikaji itu tentang apa? Oh, kalau misalnya di UIN Araniri, khususnya Fakultas Syariah, itu berkaitan dengan hukum. Maka tema yang dibahas itu berkaitan dengan hukum. Atau dalam bidang sejarah, maka tema yang dibahas tentang sejarah. Maka kita harus mampu menganalisa, mengidentifikasi, mencari masalah-masalah yang cocok untuk kita bahas. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah tersebut? Saya mengemukakan di sini ada sekitar 4 cara untuk kita mengidentifikasi masalah. Yang pertama dengan cara membaca. Setiap penulis, setiap orang yang hendak melakukan kajian tetap harus menjadikan baca sebagai kegiatan utama. Kenapa? Karena setiap kita membaca, maka kita akan mendapatkan informasi-informasi baru, mendapatkan vitamin-vitamin baru untuk otak kita. Nah, begitu pentingnya membaca, sebaiknya teman-teman ini menjadikan buku sebagai sahabat yang baik, yang mau menerima kita, yang mau menginformasikan informasi yang baik kepada kita. Nah, saya sarankan harus sering membaca-baca buku. Dulu ketika saya masuk mata kuliah metode penelitian, dosen metode penelitian menganjurkan kepada kami semua untuk membaca skripsi minimal 5 buah tuntas. Kita harus mampu membaca skripsi minimal 5 buah secara tuntas. Kenapa? Karena ketika kita membaca itu banyak sekali informasi yang masuk ke otak kita, walaupun itu tanpa kita sadari, dan itu sangat bermanfaat untuk kita. Dan saya sarankan juga kepada teman-teman untuk rajinlah membaca agar kita mendapatkan informasi-informasi baru, khususnya berkaitan dengan skripsi. Itu yang pertama, membaca. Yang kedua, kita harus mampu menemukan masalah. Ketika kita membaca buku tadi, kita harus mampu mencari atau ada semacam alarm di dalam otak kita untuk mengidentifikasi bahwa apa yang kita baca itulah yang ingin kita kaji. Jadi teman-teman semua harus memahami ini. Jadi harus mampu menganalisa bagaimana cara kita menemukan sebuah tema yang cocok untuk kita kaji. Misalnya, ketika ada dosen yang menyampaikan suatu problem ataupun suatu tema ketika di ruang kuliah, maka usahakan teman-teman untuk mampu menangkap apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, setelah ini mampu ditemukan, maka muncul pada tahap yang ketiga, yaitu ditulis. Nah, ini adalah hal yang penting. Jika teman-teman menemukan tema yang ada pada bahan bacaan atau menemukan pada dosen atau teman-teman diskusi, maka segera tulis. Nah, ini yang penting, poin ketiga, tulis. Setiap tema yang menarik bagi Anda itu ditulis. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Bapak Dr. M.K. Elidar ketika mengajarkan hukum perdata kepada kami dulu, bahwa beliau menyampaikan sebaiknya anda sekalian itu ketika ada dosen-dosen yang menyampaikan suatu materi, tolong dicatat. Dan itu yang saya lakukan. Saya telah mulai mencatat seperti yang saya sampaikan ini sejak tahun 2015. Saya kuliah 2014. Nah, 2015 mungkin sudah semester 3, karena ini Oktober. Saya sudah mulai mencatat
beberapa materi penting yang disampaikan oleh dosen untuk dikaji. Apapun itu tetap dicatat. Kalau memang itu masuk ke dalam kategori penelitian kita, tulis di tempat yang lain yang lebih cocok. Yang ini tetap dibukukan. Nah, walaupun begitu, nanti ini akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang tertarik, mungkin, atau di video yang lainnya kita akan membahas judul-judul yang sudah pernah saya catat. Walaupun ini tidak berguna, mungkin nanti bisa menginspirasi. Jadi ini saya catat sejak dahulu. Nah, bagi teman-teman juga harus menulis. Nah, setelah menulis tersebut, kemudian teman-teman diskusikan dengan kawan-kawan. Setelah baca, setelah menemukan data, kemudian ditulis, kemudian diskusikan dengan teman-teman ataupun dengan dosen-dosen atau dengan kakak-kakak letting. Kenapa? Mereka akan sering membantu kita untuk menyesuaikan apakah ini cocok untuk kita kaji atau tidak. Insya Allah mereka mampu untuk menjelaskannya. Itu tahap yang pertama dari perencanaan atau kegiatan pertama dari perencanaan. Nah, kegiatan kedua ini juga merupakan hal yang penting bagi kita semua, yaitu verifikasi data atau kajian pustaka. Ketika kita sudah menulis dan merasa cocok tentang suatu tema, katakanlah tentang hukum perdata ataupun tentang warisan, kita harus mampu mencari berbagai kajian yang sudah pernah ditulis berkaitan dengan apa yang ingin kita tulis. Kenapa demikian? Karena jangan sampai setelah kita menulis beberapa kajian yang penting tersebut, ternyata sudah pernah ditulis oleh orang lain, sehingga apa yang kita tulis ini ditolak. Nah, ini sangat berbahaya. Sebagai informasi saya sampaikan, saya dulu juga pernah hampir selesai membuat skripsi. Skripsi saya dulu berjudul Fasah Nikah dengan Alasan Suami Miskin, Studi Perbandingan Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia. Sebelum judul itu, sebelum Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia, saya dulu juga mengkaji tentang menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kebetulan karena saya dari perbandingan mazhab, jadi harus mengkaji mazhab. Nah, ternyata setelah saya buat perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ternyata ada tulisan, ada skripsi yang sudah pernah dibuat oleh Abang Letting dahulu ketika tahun 2011 kalau tidak salah saya. Sehingga saya berhenti. Kenapa berhenti? Karena apa yang saya tulis ini akan menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ada dualisme skripsi, ada dua skripsi yang sama, maka itu sangat tidak baik dalam sebuah kajian. Ketika kita menulis sesuatu yang sudah ditulis oleh orang lain, sehingga pada saat itu saya merubah variabelnya, yaitu yang pada dasarnya perbandingan mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, kemudian saya ubah menjadi perbandingan ulama Syafi'iyah dan hukum positif di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini harus segera dihindari oleh kawan-kawan yang ingin melakukan penulisan skripsi. Nah, oleh karenanya ada beberapa cara untuk kita melakukan verifikasi data. Apalagi setelah kita menemukan tema yang tadi. Katakanlah ketika kita ingin mengkaji tentang illat hukum menurut siapa, misalnya menurut mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i. Nah, ketika kita mengkaji itu, carilah di beberapa tempat. Yang pertama di perpustakaan. Di perpustakaan biasanya di sana ditulis skripsi yang sudah pernah diselesaikan oleh mahasiswa yang lain. Caranya ya Anda ketik tema yang Anda maksud, kemudian dicari apakah ada atau tidak. Kalau memang tidak ada, alhamdulillah Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan yang kedua, cara menemukan kajian pustaka ini adalah melalui internet. Kita bisa saja mengetik di internet.
Nah, ya, ada beberapa cara yang boleh saya sampaikan di sini untuk teman-teman mencari data yang ada di internet. Yang pertama, ketik saja skripsi tentang apa yang hendak bahas. Kemudian ditulis PDF. Ya, insya Allah kalau memang ada, itu akan keluar secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena sekarang semua skripsi yang telah selesai itu diupload ke internet. Jadi Anda cari yang temanya berkaitan dengan yang Anda maksud, maka kalau tidak ada, silakan lanjut ke tahap selanjutnya, tahap pembuatan. Itulah beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap yang pertama, tahap perencanaan. Untuk saya ulangi mungkin agar lebih jelas. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu ada 2 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, identifikasi tema dengan cara membaca, kemudian menemukan data, kemudian mendiskusikan, kemudian ditulis, atau bisa dibalik, membaca, menemukan data, kemudian ditulis dan didiskusikan bersama teman-teman atau dosen. Kegiatan yang kedua yaitu verifikasi data dengan cara melihat di internet atau melihat di perpustakaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk tahap yang pertama. Jangan nanti terlalu panjang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang proses pembuatan skripsi, boleh tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Jika tidak, saya tunda untuk saya carikan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.